Halo semuanya, kembali lagi dengan kami. Kali ini Berdua. kami akan mempresentasikan hasil review jurnal komunikasi antar budaya dalam teori komunikasi. Nah, sekarang kita share dulu materinya. Ya, komunikasi antar budaya dengan saya Adiska dan rekan saya Pramahesa. Maesa. Nah, jurnalnya ini judulnya Komunikasi Antar Budaya Pasangan Beda Etnis. Studi Fenomenologi Pasangan Beda Etnis Suku Sulawesi Jawa di Makassar. Jadi, penelitian ini dilakukan di Makassar. Nah, penulisnya ini Hadawiyah dari Universitas Muslim Indonesia. Kalau nggak salah yang saya baca di jurnalnya ini, Hadawiyah ini dosen ya, dosen dari Universitas Muslim Indonesia. Ya, dosen Fakultas, sendiri yang iya, dalam penelitian, dosen sendiri yang buat. iya. Pertama-tama latar belakang masalah. Pada jurnal ini latar belakang masalahnya itu budaya-budaya yang berbeda memiliki sistem-sistem nilai yang berbeda dan karenanya dapat menjadi salah satu penentu tujuan hidup yang berbeda pula. Cara setiap orang berkomunikasi sangat bergantung pada budayanya, bahasa, aturan, dan norma masing-masing. Budaya memiliki tanggung jawab atas seluruh perbendaharaan perilaku komunikatif dan makna yang dimiliki setiap orang. Konsekuensinya, perbendaharaan-perbendaharaan yang dimiliki dua orang yang berbeda budaya akan berbeda pula. Hal ini dapat menimbulkan berbagai macam kesulitan. Suatu keluarga beda suku sering sekali saling melakukan interaksi bahkan dengan bahasa yang sama sekalipun. Namun hal ini tidak berarti komunikasi akan berjalan mulus atau bahwa dengan sendirinya akan tercipta saling pengertian. Hal ini dikarenakan antara lain, sebagian di antara individu tersebut masih memiliki prasangka terhadap kelompok budaya lain dan enggan bergaul dengan mereka. Nah, fokus jurnal ini itu lebih ke bagaimana sih keharmonisan yang terjadi di satu keluarga, hubungan suami istri, yang memiliki latar belakang budaya berbeda. Contohnya pada jurnal ini itu yang diangkat pada suku Sulawesi dan suku Jawa. Dan Iya. Makassar. Nah, selanjutnya tujuan penelitian dari jurnal ini itu untuk mengetahui bagaimana keharmonisan komunikasi antar budaya yang terjadi dalam pasangan suami istri beda suku Sulawesi dan Jawa. Metode penelitian yang poin pertamanya itu pendekatan dan jenis penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan paradigma konstruktivis dengan pendekatan interpretif dan menggunakan tradisi teori komunikasi dengan mengacu pada tradisi fenomenologi. Pendekatan interpretif ini merupakan pendekatan yang berusaha untuk menjelaskan suatu proses pemahaman yang terjadi. Nah, menurut Craig, fenomenologi merupakan sebuah tradisi yang fokus pada pengalaman seseorang, termasuk pengalamannya dengan orang lain. Penelitian kualitatif deskriptif adalah prosedur penelitian berdasarkan data deskriptif, yaitu berupa lisan atau kata tertulis dari seorang subjek yang telah diamati dan memiliki karakteristik bahwa data yang diberikan merupakan data asli yang tidak diubah serta menggunakan cara yang sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan. Poin kedua ada objek dan subjek penelitian. Subjek dari penelitian ini adalah keluarga yang memiliki latar belakang budaya suku Sulawesi dan Jawa. Penelitian difokuskan pada 4 keluarga yang memiliki latar belakang keluarga beda etnis, khususnya suku Sulawesi dan Jawa. Poin ketiga, jenis dan sumber data. Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data dokumen dan lain-lain. Data kualitatif merupakan data atau informasi yang paling terutama digali dan dikumpulkan serta dikaji untuk keperluan penelitian ini. Dan poin yang terakhir, poin keempat, teknik pengumpulan data. Itu dilakukan dengan wawancara mendalam atau in-depth interview, observasi langsung, dan dokumen. Nah, selanjutnya pada hasil penelitian akan dilanjut sama Esa. Oke, terima kasih Adiska. Nah, kali ini saya akan membahas tentang hasil penelitian dalam jurnalnya. Oke, yang pertama itu adalah konsensus kesepakatan antara kedua pihak, suami dan istri yang terlibat dalam perkawinan campuran. Segala bentuk kesepakatan yang telah diputuskan untuk mewujudkan sebuah perkawinan yang ideal dalam kacamata mereka. Yang dimaksudkannya di sini, dimasukkan dalam jurnal ini tuh terjadinya sebuah perkawinan campuran yang seperti etnis Jawa Jawa Makassar sama Sulawesi.
Jadi untuk proses perkawinan ini mereka juga harus membuat kesepakatan bersama antara kedua belah pihak itu yang harus disetujui bersama gitu kan dalam proses perkawinannya. Yang kedua ini adalah kesamaan atau kesalahpahaman. Perbedaan latar belakang budaya tidak menutupi adanya kesamaan pandangan yang dimiliki oleh masing-masing pribadi. Jadi kedua pasangan pastikan mempunyai karakter yang berbeda-beda gitu kan, dan mempunyai adat keluarga yang berbeda juga. Iya, Jadi betul. mereka itu harus harus saling mengerti satu sama lain dari kepribadiannya, adat keluarganya dan sebagainya. Tuh, jadi mereka juga harus saling mengerti kepribadiannya dan juga adat budayanya masing-masing. Tuh. Ya. Nah, untuk poin ketiga adalah penyesuaian. Berusaha untuk saling menyesuaikan antara kedua budaya yang tidak sama. Nah, dikarenakan di sini di jurnal ini itu adalah terjadinya perkawinan campuran, jadi otomatis kebudayaan mereka kan juga pasti kan berbeda antara etnis Jawa Makassar dengan etnis Sulawesi gitu. Dengan mereka sudah menyesuaikan dan sudah mengerti satu sama lain, bukan berarti mereka juga juga harus bisa beradaptasi dengan adat yang berbeda gitu. Nah, poin keempat adalah kontradiksi. Ada atau tidak adanya konsistensi antara konsensus dengan kenyataan yang dijalani sehari-hari, atau konsistensi dalam upaya mewujudkan situasi adaptif yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Nah, dimaksudkan kontradiksi ini adalah bertentangan. Nah, kontradiksi ini kalau misalkan 3 poin tersebut itu yang di atas, yang pertama adalah konsensus, kesamaan atau kesalahpahaman, dan penyesuaian. Kalau misalkan tidak berjalan dengan lancar ataupun tidak berhasil, saya katakan ya proses perkawinan mereka pasti akan gagal gitu. Dan juga baik itu dalam proses penjenjang perkawinan maupun di dalam udah menjadi sebuah keluarga, pasti akan menjadi ada pertentangan di dalam sebuah hubungannya gitu. Next. Nah, kesimpulannya dalam jurnal ini adalah dalam komunikasi antar budaya, budayalah yang akan memberikan pengaruh besar dalam setiap aspek pengalaman manusia ketika melakukan kegiatan komunikasi. Karena seseorang akan melakukan komunikasi dengan cara-cara seperti yang dilakukan oleh budayanya. Kedua, sebuah keluarga kawin campur budaya menjadi perpaduan yang unik, terutama ketika masing-masing pihak berusaha untuk menyelesaikan persoalan dalam rumah tangga. Untuk contoh gampangnya, misalkan saya adalah adat Sunda nih, dan Adiska misalkan adatnya Jawa Jogja, dan saya nih setelah udah mengikuti proses perkawinan dan saya tinggal nih di daerah Jogja gitu kan, dan otomatis saya kan juga harus bisa beradaptasi nih gitu kan sama budaya dan lingkungan di Jogja gitu kan, dan mau nggak mau dan bisa atau nggak bisa pasti kan juga harus bisa bahasa Jawa gitu kan, dan mengikuti juga adat dan lingkungan sekitar dari Jogja lah. Misalkan contoh gampangnya itu kayak misalkan kita bawa motor terus mau masuk gang. Nah, kalau misalkan di Jogja itu nggak boleh nih naik motor masuk ke gang itu dinyalain, tapi harus dituntun. Kalau kebiasaan di Jogja kayak gitu ya? Iya, kalau di Jogja tuh kayak gitu, harus tuntun udah kayak sepeda, karena apa? Biar nggak ngeganggu warga lain yang Ngehargain rumahnya gitu itu ya, ngehargain. hargain dan ngeganggu juga lah gitu kan, karena di warga yang ada di gang gitu. Itu contoh gampangnya lah. Next. Nah, pendapat kami tentang jurnal ini adalah komunikasi antar budaya menjadi unik ketika melibatkan sebuah hubungan antara suku yang berbeda seperti etnik Jawa dengan etnik Sulawesi. Karena dengan komunikasi antar budaya, kita bisa mengetahui proses mempersamakan satu sama lain
dan persepsi antara dua kelompok etnis. Terlihat dari penelitian ini bahwa memang ternyata tidak semua orang menetapkan bahwa pernikahan harus sesama budaya, melainkan agamalah sebagai landasan yang mutlak. Namun, hal ini tidak bisa disamaratakan ke segala aspek karena ada beberapa pihak yang masih menjadikan budaya adalah landasan mutlak dalam hidupnya. Ya. Jadi Itu. kan di keluarga itu kan ada ya, maksudnya masih ada keluarga yang kayak misalnya orang Makassar harus nikah sama orang Makassar gitu. Terus ada juga Ya, omongan-omongan kayak makanya kenapa budaya satu dengan budayanya itu tuh maksudnya maunya kalau nikah tuh sama yang budaya sendiri gitu. Istilahnya biar ini loh biar hartanya yang kemana-mana gitu. Maksudnya biar ya udah di situ-situ aja gitu kan. Jadi istilahnya mungkin untuk memperkaya budayanya gitu kali ya. ya Karena kan pasti contohnya contohnya juga yang saya tahu nih gitu kan. Kebetulan juga teman saya, misalkan teman saya ini tuh dia orang Medan gitu, hmm, Batak, dan mempunyai apa namanya, marga gitu kan. Dan masalahnya teman saya ini laki gitu kan, dan kalau misalkan dari Medan gitu kan mempunyai marga, dan kebetulan dia juga laki-laki, dia juga ada ketentuannya nih masa dari adat dan budayanya gitu kan, kayak kan marga Nainggolan ini harus nikah sama marganya gini gini gini. Kalau misalkan di luar Nainggolan nggak boleh kayak Iya, gitu. Kalau misalkan masih mengikuti adat ya gitu kan. iya, Cuman kalau misalkan dari kepribadian gitu kan, pasti ya kita bisa aja dong kayak suka sama orang dan sampai ke penjenjang perkawinan yang benar-benar ya udahlah nggak usah pakai adat, yang penting agama kita sama iya. gitu. Kan ada juga yang lebih mentingin agama, ada juga yang apa Iya, namanya, maksudnya ada juga yang nggak kayak serius itu gitu. Yang penting ya udah saling ya, sama-sama cocok, sama-sama sependapat, ya udah gitu kan lanjut ke jenjang pernikahan gitu. Jadi emang masing-masing orang sebenarnya punya perspektif yang berbeda-beda. Cuman kalau dalam konteks komunikasi antar budaya ini, ya udah pasti orang akan lebih memilih yang seperbudayaan gitu. Karena untuk mengurangi ketidakpastian, untuk mengurangi kesalahpahaman kan pasti antar budaya ya, ini punya cirinya masing-masing kan. Jadi iya, pasti susah lah untuk mahamin budaya ini kayak gini, budaya ini kayak gitu gitu. Contohnya betul betul. dalam keluarga saya sendiri tuh bapak saya orang Jawa, ibu saya orang Makassar. Jadi antar budaya banget kan. Kayak orang Makassar itu cenderung makannya tuh pasti dominannya tuh ikan, terus sama sambalnya juga sambal mangga yang mungkin di budaya lain Hmm, itu mangga dimakan pakai nasi tuh agak aneh ya, Sa. Buat Esa juga pasti aneh, mangga sama aneh nasi lah, aneh kan? Nah, aneh kalau aneh di orang Makassar tuh sambelnya mangga emang gitu, mangga sama nasi belum kan. mangga. Nah, itu buat pertama-tama awal-awal gitu berdasarkan cerita tuh bapak saya tuh sempat yang aneh gitu loh. Nah, itu kan termasuk ke salah satu penyesuaian ya, penyesuaian Ya, pernikahan antar budaya gitu. Jadi untuk saling sama-sama, oh ternyata yang ini begini, ternyata yang itu begitu gitu. Unik sih komunikasi antar budaya ini sebenarnya. betul sekali. Dan ya, selesai presentasi kita tentang komunikasi antar budaya. Jadi Eh, Mudah-mudahan apa namanya materi yang kita kasih bisa berguna buat teman-teman juga. Terus mudah-mudahan kita bisa selalu sharing tentang teori komunikasi ini. Terus udah segitu aja presentasi dari kami. Sampai bertemu di video kami selanjutnya. Makasih. udah